Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 2.1 Angkatan 5 Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang terdiri dari Fauzi Anwar Arifin, Patrik Korillah Setiawan, Ina Afni Fitriani, Hanafa Menugraha, dan Daisy Alexandria Taruli akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak oleh tokoh nasional dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam posisi kami sebagai PNS saat ini dan masa depan. Tokoh yang kami pilih yaitu Bapak Dr. Honoris Clausa Ignatius Jonan, SEMA. Bapak Ignatius Jonan lahir di Singapura tanggal 21 Juni 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Airlangga, kemudian menyelesaikan program magisternya di Tufts University di Amerika Serikat. Perjalanan karir profesionalnya dimulai pada tahun 1999 sebagai Direktur Citibank. Kemudian pada tahun 2008 beliau mengundurkan diri sebagai Managing Director dan Head of Investment Banking for Indonesia di Citigroup untuk menjadi Direktur Utama di PT Kereta Api Indonesia. Setelah menjabat di PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2014, karir politiknya dimulai dengan menjadi Menteri Perhubungan, kemudian pada tahun 2016 hingga 2019 beliau menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Unilever Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan oleh Bapak Ignatius Jonan yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Nilai berorientasi pelayanan yang dimiliki oleh Ignatius Jonan dicerminkan dalam hal berikut, yaitu memiliki obsesi untuk menjadikan PT KAI sebagai contoh pelayanan publik yang baik. Dalam hal ini, beliau memiliki obsesi untuk menjadikan PT KAI sebagai contoh pelayanan publik yang baik dan manusiawi, yang mampu mengubah kultur masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi publik. Menurut beliau, strategi awal dalam melakukan transformasi adalah dengan melakukan pembenahan di sisi internal perusahaan. Pembenahan pertama adalah mental dan semangat melayani dari karyawannya. Beliau juga berusaha untuk mengubah mindset karyawan dari product oriented menjadi customer oriented, di mana orientasi karyawan diubah menjadi fokus kepada pelanggan. Kemudian, cerminan yang kedua dari berorientasi pelayanan yang dimiliki beliau adalah mengeluarkan berbagai kebijakan yang merevolusi pelayanan kereta api. Beliau mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki pelayanan kereta api, mulai dari larangan merokok di dalam gerbong kereta, menerapkan sistem boarding yang terpadu, menerapkan jumlah penumpang dengan kapasitas 100%, dan kebijakan one seat one passenger. Beliau juga melakukan penertiban di daerah stasiun dan di dalam gerbong kereta agar suasana stasiun dan gerbong kereta lebih nyaman. Beliau memang telah mengubah wajah KAI menjadi transportasi umum yang lebih berkelas. Beliau memberikan gebrakan baru dengan dilakukannya sistem etiket pada KAI. KAI pun telah menjadi angkutan transportasi yang kian dipercaya oleh masyarakat. Budaya kerja baru yang telah beliau terapkan mampu menggiring karyawan untuk menumbuhkan komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing untuk mengutamakan pelanggan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Nilai-nilai yang dimiliki beliau dapat diterapkan dan dikembangkan pada posisi kita sebagai ASN. Yang pertama, ASN harus mampu memberikan pelayanan prima yang sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan.
Yang kedua, ASN harus mampu melakukan perbaikan tiada henti. Nilai akuntabel yang dimiliki oleh beliau adalah sebagai berikut. Dalam 10 tahun terakhir, beliau telah menjabat 3 jabatan yang berbeda, yaitu Direktur PT KAI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Dari tahun 2009 hingga 2014, beliau menjabat sebagai Direktur PT KAI. PT KAI yang awalnya rugi sebesar 80 miliar, kini mendapat untung hingga berhasil meraup ratusan miliar dengan perubahan dan strategi yang beliau terapkan di PT KAI. Selain itu, beliau juga menata ulang kembali aset-aset PT KAI yang banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 2014 hingga 2016, beliau diangkat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan, banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau. Sosok beliau merupakan seorang yang tak mau kompromi terkait aspek keselamatan dan pelayanan yang memang menjadi prioritas. Slogannya yang sangat terkenal adalah lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai. Selama menjadi Menteri Perhubungan, beliau telah membukukan 61 penerbangan karena ditemukan fakta adanya penerbangan-penerbangan yang tak sesuai dengan izin. Selain itu, beliau juga membekukan beberapa maskapai yang memiliki ekuitas negatif. Nilai-nilai yang dimiliki beliau dapat diterapkan oleh kita sebagai ASN, yaitu ASN harus mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, ASN juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diperolehnya. Untuk nilai kompetensi beliau sudah tidak perlu diragukan. Meskipun sebelumnya beliau bekerja dalam bidang jasa keuangan, beliau berhasil mengubah wajah perkeretaapian di Indonesia dari yang sebelumnya kumuh, semrawut, dan tidak manusiawi menjadi bersih, tertib, dan terpelihara. Beliau juga berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis karena dianggap telah memberikan sumbangsih dalam memajukan dan memodernisasikan perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi massal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berbagai penghargaan dari BUMN juga berhasil didapatkan, baik dalam strategi korporasi, transformasi BUMN, pengelolaan aplikasi teknologi, bisnis global, dan pemimpin inspiratif. Selain menunjukkan kompetensi dalam diri beliau juga terus membagikan ilmu dengan karyawan-karyawannya. Beliau juga menghimbau kepada karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi dengan pengadaan pendidikan, pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, magang, lokakarya, sehingga para karyawan dapat bersaing dalam persaingan global dan dapat meningkatkan kualitas diri sendiri. Meskipun saat ini beliau sudah tidak menjabat sebagai direktur, beliau juga masih aktif membagikan pengalaman dan pembelajaran selama melakukan transformasi di PT KAI kepada generasi-generasi saat ini. Berkaca dari nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Pak Ignatius Jonan, saya sebagai seorang ASN harus terus menunjukkan kompetensi dan mengembangkan diri saya. Pengembangan diri dapat saya lakukan dengan terus belajar, mengikuti seminar dan workshop, baik yang berkaitan dengan teknis jabatan saya maupun manajerial dan sosial kultural. Selain itu, saya juga dapat mengajukan tugas belajar untuk meningkatkan kompetensi saya. Dan saya juga harus berbagi aktif dan menyediakan diri saya sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat lainnya, termasuk bagi tenaga kesehatan di sekitar saya. Sehingga selain dapat menambah ilmu sendiri, saya juga dapat berguna untuk orang lain. Dari segi harmonis, kita dapat belajar dari Bapak Ignatius Jonan. Meskipun hidup di tengah-tengah keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda, Pak Jonan dan adik-adiknya diketahui memiliki hubungan yang akrab dan harmonis. Selain itu, dalam bidang pekerjaan juga banyak sisi harmonis yang dapat kita tilik dari beliau. Selama menjabat menjadi direktur, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas namun memiliki hati yang halus.
beliau merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan karyawannya tanpa membedakan jabatan dan latar belakang masing-masing. Sistem reward and punishment yang dicanangkan oleh Pak Jonan di lingkungan PT KAI juga merupakan salah satu bentuk harmonis, di mana beliau menyediakan lingkungan yang kondusif, adil untuk semua karyawannya. Dengan sistem ini, diharapkan ada keadilan dalam lingkungan kerja yang dapat dirasakan oleh semua karyawan PT KAI. Selain itu, pada saat menjabat menjadi Menteri ESDM, salah satu pencapaian dari Pak Jonan adalah program BBM Satu Harga yang pada bulan Agustus 2017 sudah mencapai 22 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya di pedalaman Papua. Program ini merupakan salah satu bentuk harmonisasi karena bermaksud untuk memberikan keadilan pada penduduk di seluruh pedalaman Indonesia sehingga bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya. Setelah mempelajari sisi harmonis dari Bapak Ignatius Jonan, saya berharap dapat mencontoh sosok beliau dengan menjadi pribadi yang mudah bersosialisasi, tidak membedakan karyawan baik dari ras, agama, maupun jabatan, dan dapat merangkul semuanya. Selain itu, saya juga berharap dapat membentuk lingkungan kerja yang lebih kondusif, terutama di unit pekerjaan saya. Value berikutnya yang bisa kita dapatkan dari Bapak Jonan adalah loyal. Hal ini tercermin dari sikap beliau pada saat dipilih dan ditunjuk sebagai Direktur PT KAI. Beliau lebih memilih kepentingan bangsa dan negara dengan cara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Citigroup. Penerapan nilai sebagai ASN yang bisa kita dapatkan adalah ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Value berikutnya yang bisa kita dapatkan dari Ignatius Jonan adalah adaptif. Pada saat beliau menjadi Direktur PT KAI, beliau menemukan inovasi di bidang tiketing. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, beliau menciptakan aplikasi KAI Akses, di mana dengan aplikasi tersebut, calon penumpang bisa membeli dan memesan tiket dimanapun dan kapanpun. Kemudian, bila dilihat dari latar belakang pekerjaan beliau yang sebelumnya adalah seorang bankir, ternyata beliau mampu dan sukses menjadi dan menjalankan perusahaan KAI di Indonesia. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan akan bisa kita gunakan nantinya bahwa seorang ASN harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan kemudian seorang ASN harus mampu menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang terjadi sangat cepat. Baik, nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Definisi dari kolaboratif adalah membangun kerjasama yang strategis dengan kata kunci, kesediaan bekerja sama, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kode etiknya memberi kesempatan kerjasama kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan dalam nilai kolaboratif pertama adalah bekerja sama dengan PT Pindad dalam memproduksi beberapa produk sarana kereta api. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan juga nilai produksi kedua perusahaan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama yang berkelanjutan. Apa yang KAI mau dari Pindad dan sebagainya. Dan kalau memang cocok akan dibuat order, bukan lagi secara multi-years tapi secara continuous. Yang kedua, kolaborasi dengan 11 perusahaan semen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini dilakukan bersama dengan 11 perusahaan semen antara lain PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT Holcim Indonesia, PT Semen Padang, PT Semen Batu Raja, PT Semen Indonesia, dan Sinar Tambang Arta Lestari. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas Railway Fans.
sekitar 20 orang anggota Railway Fans kembali melakukan sosialisasi dan edukasi rutin kepada warga di sekitar rel kereta api di Surabaya. Anggota Railway Fans membentangkan banner berisi peringatan untuk berhati-hati, membagikan selebaran berisi kegiatan apa saja yang dilarang di sepanjang rel kereta api itu. Ketika sibuk bersosialisasi, tiba-tiba hujan rintik-rintik yang itu menjadi momen tepat untuk memperingatkan warga agar lebih berhati-hati. Begitu yang dapat dijelaskan mengenai nilai kolaborasi Bapak Ignatius Yonan. Sekian penjelasan nilai-nilai dasar PNS dari kelompok kami. Akhir kata, lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai. Ignatius Jonan. Terima kasih.